Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil dari PPT kami yang berjudul Subquery. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 2 orang. Saya Nurbaria dengan NIM 210590304050 sebagai pemateri pertama dan Muhammad Rahmat dengan NIM 210590304017 sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin dalam subquery, yaitu definisi, jenis, perbedaan, dan penggunaan jenis subquery tersebut pada data kami. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mendefinisikan apa itu subquery. Nah, subquery atau nested query biasa sering juga disebut sebagai query bersarang, ialah sebuah query yang memiliki query lain di dalamnya. Subquery merupakan pernyataan select yang merupakan bagian dari pernyataan insert dan select yang digunakan untuk menangani masalah dalam query yang kompleks. Bahkan, nilai yang akan dilakukan perintah select atau insert tidak diketahui. Nah, selanjutnya terdapat 5 jenis-jenis subquery. Yang pertama ada query select, from, where, group by, dan having. Perbedaan di antara 5 subquery tersebut ialah select merupakan permintaan atas suatu informasi yang tersimpan dalam database, mengambil data dari suatu tabel atau lebih menggunakan suatu kriteria tertentu, lalu menampilkannya di dalam tabel. Yang kedua ada clause from. Clause from ini biasanya diperlukan pada pernyataan select. Pengecualiannya adalah ketika tidak ada kolom tabel yang tercantum dan satu-satunya item yang tercantum adalah literal atau variabel atau ekspresi aritmatika. Selanjutnya ada klausa where. Pada subquery, untuk memfilter baris data dalam subquery bisa juga digunakan untuk menentukan sebuah kondisi yang dimana harus dipenuhi oleh baris data dalam subquery, sehingga hanya baris data yang memenuhi kondisi tersebut yang akan diambil oleh query utama. Yang keempat ada klausa group by. Di sini klausa group by digunakan untuk mengelompokkan hasil subquery berdasarkan satu atau lebih kolom. Dengan menggunakan group by dalam subquery, kita dapat menghasilkan aggregate data seperti sum, fg, count, dan subquery tersebut. Poin terakhir terdapat clause having. Nah, having merupakan filtering pada query yang dilakukan setelah query yang ada di atasnya dijalankan dan biasanya digunakan untuk memfilter data pada hasil pengelompokan data atau group data. Di dalam subquery, clause having ditempatkan setelah clause group by dan sebelum clause group by pada subquery tersebut. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rahmat. Kepada Muhammad Rahmat. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh penggunaan subquery. Yang pertama ada query select. Dan query select itu cara penggunaannya seperti gambar di bawah ini, dimana kami membuatnya awal dengan create table lalu nama tabelnya, dan seperti kami gunakan yaitu create table anggota. Itu adalah contoh penggunaan query select. Kemudian kita isikan sesuai yang kita butuhkan, seperti anggota ID, nama, email, umur, provinsi. Dan untuk melihat hasil yang telah kita selekkan pada tabel tadi, yaitu dengan membuat sintaknya desc anggota dan menghasilkan output dengan tabel yang berisikan kolom-kolom anggota underscore ID, nama, email, umur, dan provinsi. Kemudian yang kedua yaitu klausa from. Contoh klausa from pada tabel anggota seperti gambar di bawah ini. Sintaknya yaitu dengan membuat select bintang from anggota dan mengeluarkan output yang dimana pada setiap kolomnya telah diisikan dengan nilai-nilai tertentu, seperti anggota ID dimana nomor anggota ID ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitu juga dengan nama, email, umur, dan provinsi yang masing-masing telah kami isikan. Lalu untuk melihat hasilnya yaitu dengan sintak yang telah saya bilang tadi, select bintang from anggota. Dan ini contoh dari klausa from tabel absentee, sama seperti tabel anggota
yang seperti sebelumnya. Yang beda yaitu hanya nama tabelnya saja. Dan yang ketiga yaitu klausa where. Di sini contoh penggunaan klausa where kami yaitu untuk mencari anggota ID yang tidak ada pada tabel absensi, di mana sintak yang kami gunakan select bintang from tabel anggota where anggota underscore ID not in dalam kurung select listing anggota underscore ID from tabel absensi tutup kurung, dan menghasilkan output yaitu anggota ID yang bernomor 5 dengan nama Gusti Amon, umur 19 dan provinsi Bali, di mana anggota ID nomor 5 ini tidak termasuk di dalam tabel absensi. Pada tabel absensi ini anggota ID yang bernomor 5 tidak muncul, dan untuk mencarinya yaitu dengan menggunakan klausul where yang telah saya bilang sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu klausa where untuk mencari nilai tertentu, dan sintak yang kami gunakan adalah select bintang from tabel anggota where anggota underscore ID in dalam kurung select listing anggota underscore ID from tabel absensi where tanggal 7 bulan 1 tahun 2022, dan menghasilkan output yang tanggal masuknya yaitu hanya tanggal 7 bulan 1 2022. Di sini anggota ID yang masuk tanggal 7 bulan 1 2022 ada 4 orang, yaitu Nurbariah, M. Rahmat, Gibran, dan Putri Alkalisa. Kemudian klausul group by. Di sini kami menggunakan sintak yaitu from anggota group by umur having sum umur, di mana umur yang kami cari yaitu umur yang di atas 20, dan menghasilkan output yaitu pada kolom umur. Dia hanya menampilkan kolom umur dan umurnya rata-rata 20 atau yang berdekatan dengan 20, seperti 20, 19, dan 22. Kemudian yang kelima yaitu klausa having. Di sini kami sama menggunakannya seperti sintak group by, tetapi yang membedakannya hanya cara menentukan kolomnya, di mana sini kami select umur from anggota group by umur having sum umur dan tentukan umur yang ingin dicari, dan ia menghasilkan output kolom umur saja, dan umurnya yaitu umur 20, 19, dan 22. Sekian yang hanya bisa kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 4, dan hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.